Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO. Meminjami Tuhan. Seorang ayah memberi uang 50 sen kepada putranya yang masih kecil dan berpesan bahwa dia boleh memakai uang itu sesukanya. Di kemudian hari ketika sang ayah menanyakan tentang uang itu, si anak menjawab bahwa dia telah meminjamkannya kepada seseorang. "Siapa yang kau pinjami?" tanya ayahnya. Anaknya menjawab, "Aku memberikannya kepada seorang pria miskin di jalan yang kelihatannya sedang lapar." "Aduh, kenapa demikian? Kamu tidak akan pernah mendapatkan uang itu kembali," kata ayahnya. "Tetapi ayah, bukankah Alkitab mengatakan bahwa orang yang memberi kepada orang miskin berarti memiutangi Tuhan?" Tepatnya nats itu berbunyi, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Amsal 19 ayat 17. Sang ayah sangat senang mendengar jawaban anaknya, sehingga ia memberinya 50 sen lagi. "Lihat, ayah," ujar sang anak, "tadi sudah kukatakan bahwa aku akan mendapatkan uang itu kembali. Hanya saja aku tidak menduga itu terjadi begitu cepat." Ayahnya pun tersenyum mendengar perkataannya. Saudara, pernahkah Tuhan meminjam sesuatu dari kita? Pernahkah kita sadar bahwa dalam kebutuhan orang lain terdapat permintaan langsung dari surga terhadap sedikit dari rezeki yang kita miliki? Alkitab menegur sikap mengabaikan orang-orang yang hidup dalam kekurangan, yang sering kita lakukan dengan melontarkan perkataan saleh tapi tanpa berbuat apa-apa untuk mereka. Nats di atas mungkin terasa janggal bila kita membacanya sekilas. Bagaimana mungkin kita memiutangi Tuhan? Karena Tuhan itu kaya dan pastilah segera akan membayar hutangnya kepada kita. Namun jika kita perhatikan nats ini, betapa pedulinya Tuhan terhadap orang-orang lemah. Allah begitu prihatin tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang lemah, sehingga Dia menjanjikan berkat bagi setiap orang yang menaruh belas kasihan terhadap mereka. Setiap kali kita memberikan waktu, pikiran, tenaga, atau harta kita kepada orang-orang yang lemah, kita sedang memberi pinjaman kepada Allah, dan Dia berjanji akan membalasnya dengan berkat sesuai dengan takarannya. Namun saat kita memberi, bukan hanya kita mengharapkan berkat dari Allah, namun kita melakukannya karena kita benar-benar ingin mengikuti perintah Bapa, yaitu betapa dekatnya hati Allah akan orang-orang yang lemah. Allah tidak pernah berhutang karena memang Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Namun nats kita memaparkan bahwa Allah bisa menjadi berhutang bukan karena kita meminjamkan sesuatu kepada Dia, tetapi karena perbuatan kita kepada orang lain. Jika kita menaruh belas kasihan kepada setiap orang, maka Tuhan senang dengan orang yang peduli terhadap sesamanya. Dia menghargai perbuatan orang-orang yang melakukan sesuatu terhadap orang lain karena didorong oleh belas kasihan. Belas kasihan menunjuk pada sikap yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain mendapatkan belas kasihan itu adalah orang yang lemah atau orang yang tersisi,
yang sering tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Memberi didasari oleh belas kasihan merupakan sebuah cara untuk melayani Tuhan, dan Dia akan memberikan upah kepada orang yang berbuat demikian. Saya Pendeta Yohanes Ishak, Latu Papua, dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam.